Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Elmi, ada apa ini? Ya, maaf Bu mengganggu waktunya. Ya, Boleh. bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat orang tua lah ya. Bagaimana? Ada kurang ini juga fit karena baru ada perjalanan dari luar kota. Ada apa itu Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini kebetulan saya ada tugas dari program CDP yaitu mewawancarai kepala sekolah ya, tentang bagaimana seorang kepala sekolah itu sebagai pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan gitu. Jadi Bu ya minta waktu ini sebentar ya Bu ya. Boleh. Halo Bu, saya ingin tahu ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah. Begini, kasus yang Ibu katakan tadi ada dua ya, ada dilema etika dengan bujukan moral. Menurut saya yang sudah saya lakukan di dalam penyelesaian kasus dilema etika itu tidak gampang Bu, karena kita harus memutuskannya itu dengan penuh pertimbangan yang masak dan harus memang mengumpulkan info-info yang memang berkaitan dengan kasus tersebut. Contoh ya, misalnya di situ ada anak peserta didik kita itu yang memang kemauan sekolahnya itu sangat tinggi sekali, tetapi tidak dapat dukungan dari orang tua. Nah, kenapa? Kita kan harus tahu kenapa tidak didukung oleh orang tua. Kita harus gali, harus kita cari informasi melalui bersangkutan dan orang tua itu sendiri. Kenapa orang tuanya tidak mendukung anaknya sekolah? Nah, kita cari tahu, misalnya, ya, orang tuanya tidak mendukung, ada sebabnya tadi kita uraikan, dan kita sudah temukan, akhirnya kita carilah solusinya bersama. Dan begitu Bu, contoh kecil aja Bu, anak tadi saya katakan ingin sekolah, semangat sekolahnya tinggi, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Ternyata ada di balik itu contoh orang tua yang tadi tidak mengizinkan karena membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, contohnya berjualan atau membantu mencari ikan ke nelayan, jadi nelayan begitu ya Bu ya. Jadi harus kita pikirkan kenapa hal itu terjadi, kan kita harus, itu tidak gampang untuk memutuskan itu. Jadi kita harus berembuk, duduk bersama, baik itu warga sekolah maupun orang tua itu sendiri. Dan kalau yang tadi bujukan moral tadi itu kan salah satunya memang di situ saya harus memutuskan bahwa di situ adalah ini benar, ini salah, saya harus tegas di situ. Kenapa? Karena kan kadang peraturan yang kita buat yang memang sudah, contoh disiplin, jam sekian itu saya buat ya Bu ya, jam 7 saya buat piket, itu adalah piket 3S ya, untuk menyambut anak di depan dari jam 7 sampai jam setengah 8 senam, jam 7.45 kita sudah mulai pembelajaran. Nah itu saja banyak yang tidak melakukan, artinya melanggar disipliner yang sudah saya tentukan, terutama yang piket. Nah di situ saya harus mengambil kesimpulan bahwa itu salah, dan si anak juga saya anjurkan tetap datang jam 7 dan jam 7.30 kita senam. Sebelum kita mulai pelajaran kita harus merangsang kesehatan fisik kita dulu. Nah di situ kepala sekolah harus bijak dalam menentukan sikap bahwa mana yang benar, mana yang saya secara kuat tegas mengatakan itu salah dan benar, mana yang saya ikut menggunakan hati karena itu adalah kepentingan, saya harus tahu kondisi
orang tuanya juga, bagaimana perekonomian orang tua juga, itu mengenai ketika D5 tadi, begitu Bu. Berarti Bu harus Elmi. ada empati juga ya Bu, Iya. di situ ya. Iya. Oh, iya. Jadi Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Bu ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini saya harus, karena itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya harus mementingkan kepentingan anak karena di sekolah. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus berpihak kepada si anak, harus berpihak kepada kepentingan anak, harus berpihak kepada kemerdekaan si anak dalam memperoleh pembelajaran. Begitu Bu Helmi. Iya, Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan? Oh, saya kan mengetahui ada kasus itu, terdengar dari guru BP atau dari guru kelas. Lalu saya identifikasi kasus tersebut, baru saya telaah dan menganalisa sebesar apa kasus ini, kenapa kasus ini tidak bisa ditangani oleh guru kelas misalnya atau guru BP yang kecil gitu. Jadi kalau saya tengok kasus itu tadi berkelanjutan, saya membuat rapat dengan berdiskusi lah dengan wakil-wakil saya, saya, dan memanggil orang tua yang bersangkutan duduk bareng untuk memecahkan masalah atau kasus yang sedang kita hadapi. Begitu Bu Elmi selama ini. Ada kolaborasi ya Bu? Iya. Kemudian Bu, apa saja hal yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan? Saya anggap efektif dalam saya melakukan keputusan yaitu adanya kerjasama. Ya, dua, dengan adanya kerjasama tadi dengan orang tua kan keterbukaan tadi timbul. Keterbukaan tadi orang tua tadi, permasalahan yang ada di rumah tangganya tadi terbuka dengan kita pihak sekolah. Nah, disitulah kita jadi, saya rasa efektif karena pihak sekolah mengetahui kenapa dia lebih menginginkan anaknya membantu mencari nafkah daripada sekolah. Kan kita tahu, oh ternyata perekonomian orang tuanya begini, kita jadi tahu di situ Bu Elmi. Nah, jadi oh seperti ini toh. Jadi kita ambillah apa yang bisa kita inikan juga ke orang tua tadi. Nah, seperti itu keterbukaan dan kerjasama tadi terjalin gitu. Jadi kita mengetahui di mana sebenarnya kasus tadi terjadi, bagaimana kita menyikapinya, dari adanya keterbukaan dan kerjasama tadi jadi dapat terpenuhi. Jadi poinnya ada kerjasama dan saling terbuka ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira hal apa saja yang merupakan tantangan Bu dalam mengambil keputusan? Tantangan ini yang berat ya Bu. Itu kalau saya telaah ya, adanya ketidakkepedulian orang tua dengan pendidikan anak itu sangat besar di sini. Ya, pertama kan kita mayoritas anak kita pesisir pantai ya, anak nelayan, jadi mereka kurang peduli. Yang kedua, kurangnya keterbukaan tadi antara orang tua dengan pihak sekolah, yang selama ini kita tidak tahu kenapa anaknya datang itu cuma sebulan sekali, kadang bahkan sampai kita surati berulang-ulang baru muncul, kadang tiba-tiba udah kita keluarkan dari sekolah muncul lagi. Itu tadi karena tidak ada keterbukaan, tidak adanya ketidakpedulian orang tua tadi disambung tidak ada keterbukaannya tadi. Disitulah masalah sebenarnya. Jadi disitulah case-nya, makanya terjadi kasus ini. Gitu. Kemudian Bu, kira-kira dari kasus yang ada itu, apakah ada penjadwalan atau waktu dalam penyelesaiannya Bu? Mengenai penjadwalan tergantung besar kecilnya masalah Bu Elvi. Jadi kalau misalnya masalahnya itu masalah kecilnya, misalnya kejahatan anak di dalam kelas, misalnya nih ya Bu, kan ada anak kita yang klepto, dia mencuri misalnya.
Tetapi itu bisa ditangani oleh guru kelas maupun guru BK dengan saya, ya kan, dengan orang tua kita panggil. Tapi sekali aja, yang penting guru di kelas harus juga berhati-hati agar tidak memancing anak tadi untuk melakukan klepto tadi, kebiasaan kleptonya. Jadi harus betul-betul ditaruh di lemari, misalnya barang-barang kecil yang memang ini anak klepto ini penyakit ya sebenarnya. Jadi bagaimana caranya dia tidak terangsang untuk mengambil, taruhlah di tempat yang memang anak-anak itu kan kecil. Nah itu setelah dilakukan penghimbauan kepada guru maupun teman-teman yang di kelas oleh guru kelas, itu selesai saya rasa. Tapi kalau kasusnya besar, jadi tadi seperti yang saya bilang tadi Bu, anak mau sekolah, kadang kita perhatikan anak tadi sampai di sini menangis. Kenapa? Kan jadi pertanyaan. Rupanya dia mau sekolah, orang tua melarang sekolah. Nah itu kan kasus besar. Jadi kadang anak itu tidak datang sebulan, kadang datang tiba datang mau kemarin matanya udah bengkak. Nah itu memang harus kita lakukan ini kerjasama tadi, harus memang kita panggil dan itu melakukan jadwal. Misalnya jadwal ini hari ini tanggal jam sekian, ternyata saya nggak bisa. Nah saya entah ya tugas luar ataupun saya bagaimana, itu diulang lagi jadwalnya Bu. Jadi memang itu yang harus kita jadwalkan yang kasus-kasus besar. Ya. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Oh, ada lah Bu. Jadi saya nggak sendiri. Ada PKS saya, ada guru BK, ada komite, bahkan guru juga kita libatkan. Ya guru ya itu yang guru kelas yang bersangkutan. Jadi ketika saya juga nggak mau egois memutuskan sendiri karena berkaitan dengan anak, ya. Jadi kita harus sharing kepada itu tadi guru, wakil saya, komite dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat membantu. Iya. Berarti ada kerjasama ya Bu ya. Iya. Itu Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, apa yang menjadi pembelajaran Bu yang Ibu dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu? Sejauh ini dalam mengambil pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang telah saya lakukan, itu saya di situ satu, apapun keputusannya, apapun yang sudah terjadi, apapun yang terjadi dengan orang tua dan lingkungan kita, satu di situ saya harus nomor satukan kepentingan anak. Itu nomor satu. Bagaimanapun itu saya kepentingan anak, kemerdekaan anak dalam pembelajaran itu harus saya nomor satukan. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik semua dengan segala stakeholder yang ada di sekolah ini, orang tua, komite, guru, siswa dan lain sebagainya. Itu yang saya petik pembelajaran yang bisa saya ambil dengan adanya kasus-kasus tersebut. Itu ya. Iya Bu, baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya rasa dan ada satu lagi Bu, ya, Bu. Saya harus bijaksana, ya. Itu dengan masalah kasus-kasus yang tadi, dengan mengumpulkan stakeholder yang ada, dan saya harus bijaksana dalam mengambil atau mampu memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehingga menimbulkan masalah. Contoh tadi ya saya bilang ya dengan kondisi orang tua tadi. Jadi saya harus saya harus marah nih sama orang tua, tapi saya tidak paham kondisi keadaan orang tua, berarti kan saya nggak fair. Jadi tetap hati tetap digunakan. Jadi saya harus bijaksana juga dalam mengambil keputusan. Karena apa? Permasalahan ekonomi. Ya Bu ya, mungkin tidak ada juga bekal ataupun ongkos transport yang bisa untuk mengongkosin anak sekolah. Jadi saya di situ harus jeli gitu. Jadi nggak bisa Bu, Ibu harus nyekolah, nggak bisa juga seperti itu. Jadi memang kita harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan setelah adanya kasus-kasus ini, setelah adanya kita identifikasi, melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Begitu Bu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan tadi. Sangat menginspirasi saya ya Bu ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktunya.
dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu. Amin, amin, Oke, amin ya rabbal alamin. terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Baiklah Bu, izin kita mulai ya Bu. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang terjadi di sekolah Ibu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Mungkin pernah terjadi di sekolah Ibu? Baiklah, Hilmi. Mengenai identifikasi ya. Iya. Mengenai identifikasi, di dalam kita mengambil keputusan, pastinya ada beberapa yang harus dipertimbangkan, seperti itu. Jadi biasanya dalam kita mengambil keputusan ada beberapa masukan yang kita terima, baik biasanya kan kita mengadakan suatu rapat dulu ya, ada hal-hal yang akan diputuskan gitu. Jadi kita mengambil kita rapat gitu, kita mengambil gitu. Di dalam usulan itu biasanya kan pasti ada yang baik dan ada yang rata-rata sih yang baik, tetapi ada yang lebih baik kan seperti itu. Yeah. Jadi memang biasanya sangat sulit dalam mengambil keputusan yang memang kalau sama-sama baik, tetapi harus kita pertimbangkan baik buruknya atau lebih besar mana manfaatnya di dalam keputusan yang disampaikan tersebut gitu. Mungkin ada yang di mana untung ruginya seperti itu. Di mana untung ruginya dalam kalau misalnya yang ini yang kita terima, usulan ini yang kita terima atau yang lebih menguntungkan atau lebih sedikit lah lebih sedikit risikonya, nah seperti itu biasanya demikian kalau dalam kita mengambil keputusan dalam suatu kegiatan atau yang disampaikan seperti itu. Oh ya Bu. Jadi intinya ya. Oh ya Bu. Jadi ambil keputusan yang sedikit resikonya atau yang lebih banyak keuntungannya seperti itu. Oh ya Bu. Jadi cara Ibu dalam mengidentifikasi apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral ya Bu ya, Bu mengadakan suatu kerjasama dengan atau berkolaborasi dengan lain ya Bu ya. Terus bagaimana Bu untuk mengambil keputusan tersebut Bu untuk kepentingannya sama-sama benar yang Ibu laksanakan gitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang dia sama-sama benar atau sama-sama benar, kita bicarakan kembali kan, kita bicarakan kembali gitu. Ini kan sama-sama benar, jadi memang sama-sama menguntungkan contohnya, atau sama-sama lebih sedikit resikonya misalnya kan, kita dengan pendekatan secara kekeluargaan secara kekeluargaan atau secara dibicarakan dengan baik-baik lah, dibicarakan kalau ini seperti ini misalnya, kalau ini seperti ini, pokoknya kita dengan pendekatan secara
apa sih istilahnya itu, eh, secara apa ya, bukan kekeluargaan, secara apa istilahnya, komprehensif kah? Nah, segitu seperti itu. Iya Bu. Secara kedekatan moral lah, secara ini ya. Iya iya Gitu. Bu. Bu, selain dari pendekatannya Ibu laksanakan tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa lagi yang bisa Ibu lakukan, Bu? Ya, pertama kita lihat ya kasusnya atau permasalahan atau pekerjaan atau apa. Kita lihat. Terus kita 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 identifikasi gitu. Kita identifikasi, terus baru kita pelajari lah, kita perhatikan ya, kita perhatikan perkembangannya atau dan caranya sebelumnya kan, dari caranya dulu, baru perkembangannya bagaimana gitu, dan efeknya apa seperti itu ya. Pokoknya kita inikan dulu, kita pelajari dulu, baru kita sampaikan, terus kita tanyakan lah, kita tanyakan atau kita lemparkan lah kepada audiens atau kepada guru-guru seperti itu. Baru selanjutnya baru kita bisa mengambil keputusan setelah kita sepakati seperti itu. Iya, oh ya, terima kasih Bu. Ini Bu, sejauh ini gitu kan Bu, kira-kira yang dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Langkah-langkah yang Ibu ambil itu, manakah yang lebih efektif gitu untuk mengambil suatu keputusan gitu? Ya apa, kita tadinya kan pakai pendekatan dulu ya, pendekatan secara dari hati ke hati gitu. Udah itu baru kalau memang sudah mendapatkan solusi atau solusi yang benar, jadi baru kita langkah berikutnya kita kita sampaikanlah kepada yang bersangkutan atau kepada guru, baru kita melanjutkan rencana itu, ataukah boleh jadi keputusan yang sudah kita sampaikan tadi tidak tepat, misalnya kita evaluasi lagi kan, kita evaluasi, baru barangkali di situ ada perbaikan, akan kita sampaikan lagi gitu. Ternyata keputusan kita kemarin itu kurang tepat atau mungkin kurang jadi ternyata ini yang harus diperbaiki seperti ini gitu. Jadi baru setelah dievaluasi kita perbaiki, baru untuk selanjutnya seperti kita lemparkan lagi dan kita putuskan lagi yang lebih baik seperti itu. Dan mungkin ada barangkali mungkin satu kali siklus atau 2 siklus seperti itu. Ya Bu, ini Bu, dalam pengambilan keputusan Ibu itu pernah nggak Ibu jumpai tantangan gitu, tantangan yang berarti gitu dalam pengambilan keputusan? Ya sering mengalami seperti itu, karena kan di dalam ya mungkin apakah kadang namanya kita manusia ya, kadang kurang tepat ya keputusan yang kita ambil, walaupun sudah kita diskusikan, walaupun sudah kita mungkin kurang tepat ya, sering juga terjadi seperti itu gitu. Dan itulah kita sebagai pimpinan juga tidak harus keras kepala istilahnya kan, kita mengapakan kehendak kita gitu. Itulah kenapa kita harus kita bicarakan juga dengan yang lain seperti itu. Oh ya Bu. Jadi untuk dalam penyelesaian masalah itu pernah enggak Ibu
membuatkan jadwal tertentu atau masalah itu bisa diselesaikan 1 hari atau perlu dijadwalkan lagi gitu, pernah nggak Bu? Ya, pernah nggak selesai 1 hari. Misalnya, ya itulah tadi misalnya yang ternyata salah apa yang sudah kita putuskan misalnya, kan? Bisa juga kita ulang gitu, kita ulang lagi dan kita buat jadwal ulang lagi misalnya, kita bicarakan lagi baru kita ambil keputusan lagi seperti itu. Oh iya Bu. Pernah ya. Tapi kalau kadang ada juga yang keputusan yang harus selesai sekali itu juga harus cepat dieksekusi misalnya dilaksanakan. Ya pernah juga seperti itu gitu. Iya, berarti berdasarkan berat ringannya kasus ya Bu ya? Nah, iya, lihat kejadiannya apa kayak gitu. Ya, nah. Oke Bu, dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini apakah Ibu perlu melibatkan orang lain atau ada yang membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah agar Ibu memudahkan dalam Ibu untuk mengambil keputusan gitu, ada Bu? Ya, setiap kita mau mengambil keputusan pasti kita libatkan orang lain. Ya, baik staf, baik guru, TU, operator dan bendahara misalnya. Selalu kita libatkan, pokoknya kita tidak akan bekerja sendiri seperti itu. Pasti kita libatkan orang lain. Ya, kecuali yang sangat urgen, misalnya yang sangat mendesak, yang hari ini saat ini juga harus diputuskan misalnya ya. Itu ya harus kita kerja cepat kan. Ya udah belakangan, pokoknya kerjakan dulu. Ya pernah juga seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya segala sesuatu kita akan memutuskan itu kita libatkan orang lain. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ini Bu untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil gitu kan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Ya, yang pertama pokoknya yang saya sampaikan kalau dalam kita mengerjakan sesuatu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama baik dengan bawahan maupun atasan, seperti itu ya. Karena bawahan juga penting, atasan juga penting. Kenapa? Atasan mungkin ada masukan yang harus yang mendukung apa yang akan kita putuskan, dan bawahan maupun mitra juga penting untuk dalam memberi masukan di dalam akan kita membuat suatu keputusan seperti itu. Jadi pentingnya kerjasama lah, baik ke bawah, ke atas maupun ke samping, gitulah istilahnya. Saya rasa seperti itu. Iya, intinya kerjasama ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita pada hari ini dapat menjadikan pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Baiklah, terima kasih juga atas apa yang telah Ibu sampaikan kepada yang Ibu tanyakan kepada saya. Apabila di sana sini kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.